PSSI tengah menyiapkan sebuah kejutan di tengah besarnya animo publik menyaksikan kiprah timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Pemain keturunan, Kelvin Verdong, tampaknya bakal segera menjalani proses naturalisasi. Munculnya rumor ini tak terlepas dari bocoran yang diberikan saudara kandung Kelvin Verdong, yakni Daryl Verdong. Melalui media sosialnya, Daryl membagikan sebuah foto yang memperlihatkan dirinya berada dalam pesawat. Dari foto itu, Daryl turut menyisipkan sebuah penjelasan singkat yang dianggap kode oleh para netizen. "Off to Indonesia, berangkat ke Indonesia," bunyi tulisan Daryl Verdong dalam fitur cerita di akun Instagramnya. Unggahan ini pun langsung mencuri perhatian dari netizen. Sebagian besar menganggap bahwa foto tersebut sebagai sinyal Kelvin Verdong tengah menuju Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Tak berselang lama dari unggahan Daryl Verdong di media sosialnya itu, publik kembali dibuat penasaran dengan kode yang disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga. Melalui platform yang sama, Arya meminta publik pencinta sepak bola Indonesia untuk bersiap-siap. "Siap-siap, ketum kita memang top," bunyi tulisan Arya dalam foto yang diunggah. Dari unggahan itu, Arya menjelaskan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak memiliki waktu lama untuk beristirahat. Sebab, Erick belakangan tengah mengawal perjuangan timnas Indonesia U23 di Qatar. Di tengah agenda padat bersama tim Garuda Muda di Piala Asia U23. Ketum PSSI disebut tengah mengerjakan sesuatu. "Rehat hanya bisa sehari. Ayo, apa coba yang lagi dikerjakan dengan satset?" tulis Arya di kolom caption. Kelvin Verdong menjelaskan, darah keturunan Indonesia ini diperoleh dari ayahnya yang berasal dari Melaboh, Kabupaten Aceh Barat. Ayahnya diketahui memang warga negara Indonesia. Kakek nenek dari keluarga ayahnya itu juga berasal dari Melaboh. Sementara itu, pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu mengakui ibu kandungnya memang warga negara asli Belanda. "Ayahku yang berasal dari Indonesia. Dia full berstatus sebagai warga negara Indonesia, karena dia lahir di sana juga," kata Kelvin Verdong. "Oma dan opa dari keluarga ayahku lahir di sana juga. Sedangkan ibuku berasal dari Belanda. Mereka berasal dari Melaboh. Saya tidak begitu yakin bagaimana cara mengucapkannya," tambahnya. Striker kelahiran Belanda, Rafael Struijk, berharap timnas U23 Indonesia bisa meraih kemenangan atas Uzbekistan pada laga semifinal Piala Asia U23 Qatar yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dengan begitu, Rafael Struijk bisa kembali membela timnas U23 Indonesia di partai puncak Piala Asia U23. Saat bersua Uzbekistan, Rafael Struijk harus absen memperkuat timnas U23 Indonesia karena hukuman akumulasi kartu. Pemain berusia 21 tahun itu sejauh ini sudah mengemas 2 kartu kuning. "Dan semoga kami bisa menang," ucap Rafael Struijk. "Kemudian saya bisa main di final," sambung pemain Ado Den Haag tersebut. Menurut Rafael, hasil positif bisa diraih timnas U23 Indonesia atas Uzbekistan jika mampu mempertahankan permainan yang konsisten seperti di laga sebelumnya. Timnas U23 Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menaklukkan Korea Selatan lewat drama adu penalti dengan skor 10-11. "Ya tentu saja, kami harus memainkan gaya bermain yang kita biasa mainkan di tiap pertandingan," ujar Rafael. "1 atau 2 sentuhan, membuat pattern, pola, yang kita punya bekerja. Dan ya, saya pikir ketika kami melakukan itu, kami mendapatkan kesempatan, kami mencetak gol dan menang," tutur pemain timnas Indonesia itu. Kendati begitu, dia sadar bahwa Uzbekistan bukanlah lawan yang mudah. Hingga saat ini, Uzbekistan belum pernah menelan kekalahan di Piala Asia U23. Di perempat final, Uzbekistan sukses menang 2-0 atas Arab Saudi. "Ya, kami menonton pertandingan mereka melawan Arab Saudi, saya pikir mereka adalah tim yang bagus. Mereka juga menang dengan 9 poin dan 0 gol. Jadi ya, ini adalah tim yang kuat, tapi kami juga tim yang kuat. Jadi ya, ini akan menjadi pertandingan yang bagus," tutupnya. Pelatih timnas U23 Korea Selatan,
Hwan Sun-hong memberikan penilaian atas kekuatan timnas U23 Indonesia. Hwan Sun-hong menilai bahwa Shin Tae-yong jadi titik terkuat timnas U23 Indonesia. Sejak melatih timnas Indonesia pada 2019, Shin Tae-yong sukses mengubah wajah permainan tim Garuda. Terkini, timnas U23 Indonesia sanggup mengukir sejarah untuk lolos ke babak perempat final dalam debutnya di ajang Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 dengan status runner-up grup A di bawah Qatar. Ada Shin Tae-yong di sana, itu yang membuat tim Indonesia kuat, ujar Hwan Sun-hong pada konferensi pers. Ex-penyerang timnas Korea Selatan periode tahun 1988 sampai tahun 2002 itu tak hanya menyoroti faktor Shin Tae-yong di skuad timnas U23 Indonesia saja. Dirinya juga menyoroti peran dari para pemain naturalisasi di kubu Garuda Muda. Pada turnamen Piala Asia U23, Garuda Muda membawa 4 nama pemain naturalisasi yang tampil di luar negeri. 3 nama tersebut adalah Justin Hubner, Cerezo Osaka, Ivar Jenner, FC Utrecht, Nathan Chu Aon, SC Heerenveen, dan Rafael Struijk, ADO Den Haag. Hwan Sun-hong menyebut 4 pemain tersebut berperan penting buat Garuda Muda terbang tinggi di Piala Asia U23. 4 nama pemain itu dipastikan tersedia saat Garuda Muda menantang kekuatan Korea Selatan pada babak perempat final. Beberapa pemain naturalisasi di Indonesia juga punya kontribusi tinggi untuk tim dan efektif di skuad, ujar Hwan Sun-hong. Jadi itu faktor terkuat bagi saya. Striker juga punya talenta, jadi kami harus bersiap-siap dengan baik dan tampil dengan gaya kami untuk memenangkan pertandingan, lanjutnya. Hwan Sun-hong sudah sesumbar siap meredam kekuatan lini serang timnas U23 Indonesia. Hwan Sun-hong bakal mencegah skuad asuhan Shin Tae-yong bisa mengeksploitasi ruang di lini pertahanan timnya. Karena itu, ex-penyerang Korea Selatan tersebut mengingatkan anak asuhnya untuk tampil kompak. Kami akan mengatasi itu sesuai dengan keadaan, ujar Hwan Sun-hong. Kami akan mengandalkan ruang dan mencegah lawan mengeksploitasi ruang. Kami harus kompak semaksimal mungkin, lanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every